Dari cerita rakyat yang berkembang, terdapat ikan yang memiliki peran dalam kisah Kabupaten Batanghari, yaitu Tapa Malenggang. Ikan ini berukuran besar dan panjangnya mencapai hampir 1 meter. Saat di dalam air, ikan ini bergerak meliuk-liuk sehingga disebut Tapa Malenggang. Saya Putri Anggraini sedang berada di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang mana saya akan sedikit memberikan informasi mengenai sejarah Tugu Tapa Malenggang yang melambangkan sebagai ikon Batanghari. Sebelumnya dengan Datuk siapa? Nama saya Datuk Zudi Tamhudi. Saya ingin menanyakan bagaimana sejarah dari Tugu Tapa Malenggang yang melambangkan sebagai ikon Batanghari. Tapa Malenggang ini merupakan cerita rakyat Batanghari. Pernah nak diambil oleh kabupaten lain. Kami bertahan buat cerita ini di Batanghari. Seperti adat, orang pengantin malamnya menunggu pajangan yang dihiasi dari pelaminan dan sebagainya. Ketika itulah ia berdongeng, karena zaman dahulu tidak ada hiburan melainkan besale. Kalau ini khusus untuk orang-orang ramai pesta. Besale itu untuk mengobati orang. Jadi ketika itu cerita itu masih asli lagi. Sehingga di rumah adat itu saya pun bulu roma saya ini mau tegak semua. Dikarenakan saat bernyanyi ada mantra-mantra, ada pantun, dan sebagainya. Cerita wayang, cerita berkelahi, cerita sedih, dan sebagainya. Kemudian cerita Tapa Malenggang ini adalah 3 beradik, ibunda bersama keluarganya di kayangan atas langit. Yang pertama ada Tapa Malenggang yang dipanggil Mambang di Awan. Yang kedua Tapa Kudung yang dipanggil Mambang di Bulan. Dan yang ketiga ada Tapa Timah yang dipanggil Mambang Sakti. Ketika itu dia ini tidur di tengah hari, dapat dalam mimpi disuruh oleh orang dalam mimpi itu pergi turun ke dunia. Turun ke dunia ini ada cewek cantik jelita sepupu dari 3 beradik ini. Nah, itu dicarinya. Menurut cerita orang dalam tuh, orang bilangan, pertama dia jatuhnya itu di Sungai Bulian dalam, Jembatan Kemar itu ke dalam, Sungai Semak namanya. Jatuhlah 3 beradik itu di sana, untuk turun ke bumi, Sungai Semak namanya. Terus keluar, masuk ke Sungai Batanghari. Dia bingung, yang mana nih Sungai Batanghari ini ikut, yang diikut apa mau mudik, apa mau hilir. Nah, dia coba-coba ikut kilir. Ikut kilir itu adalah sampai ke Muara Jambi, ke Awuduri, ketemulah dengan seluang sisik emas. Arti seluang sisik emas itu indah, kuning, mengkilau-kilau. Nah, ditunjuki oleh seluang sisik emas, malahan diantar, tapi tidak sampai diantarnya. Mudik, beriring-iringan 3 beradik itu gagah, Tapa Malenggang adik beradik itu gagah perkasa. Dia ini menjelma kadang-kadang jadi manusia. Dan dalam dongeng itu. Mudik sampai ke Desa Ola, kecapean dia, berhenti di sana. Ketika itu nama desa di Olak itu Olak Gedong Malako Intan. Kemudian tidak berapa jam dia istirahat, nyebrang lagi, mampir di Desa Durenijo, Taratai sekarang nih. Di lokasi candi di sana, dia itu namanya Renah Tanjung di Kemang, atau disebut orang Renah Tanjung di Bungur. Singgah di sana, kemudian mudik lagi dia. Mudik, dia di Pasar Temesi itu diadang oleh ular bide. Padahal keluarga dia ular bide itu, tapi tidak tahu. Diadang, tidak boleh lewat. Dengan main serapo-serapo dan sebagainya, dapat dia lewat. Karena mudah kan. Rupa yang ngadang itu masih paman dia. Mudik lagi ketemu dengan labi-labi putih. Bertinju lagi, berkait lagi, menang lagi dia. Bisa dia lewat.
Kemudian mudik lagi dipasang oleh orang menteban besi. Nah di sana dia dapat oleh menteban besi itu. Apa kata adiknya, bang, macam mana bang? Aku sengaja, aku nak ngetes ilmu aku, kayak kira bahasa macam itu. Ngetes ilmu aku, apa namanya, bisa tertangkap dah aku. Rupanya ditangkap orang, heboh lah di dusun itu, di Sungai Bengkal tuh, ngatakan menteban besi itu kena tapak besar nian, indah dan cantik nian. Nah di sana orang mau motong dia itu diam motong dia mau disembelih orang, dia berpantun lagi kan apa namanya, lagi kan tempurung idak babuluh kuno pula, ada lagi sambungnya, nanti ketemu kamu. Lagi tertangkap idaklah mati, itu menteranya, ketemu sini nanti ya. Dengan mentera itu dia lepas. Akhirnya sampailah dia ke Damasraya, sekedar alam nama sana, ketemu dengan cewek itu. Di sanalah dia melamar cewek itu, sehingga dapat dia berhidup berumah tangga. Rupanya masih keluarga dia lah. Kenapa Tapa Melenggang dinyatakan hak Batanghari? Dikarenakan turunnya di Batanghari. Pertama turun dari atas, turun di Sungai Semak Kilangan, berhenti di Muara Jambi. Mudik singgah di Desa Olak Gedung Melako Intan. Kemudian nyebrang di Renah Tanjung di Kemang. Inilah yang dimaksud dengan dongeng cerita Batanghari. Kemudian setiap ada acara, dongeng ini diceritakan kepada anak cucu sebagai hiburan. Itulah sedikit cerita mengenai sejarah Tugu Tapa Melenggang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Anggraini, Muara Bulian, melaporkan.